Awal tahun 2023 pinjol OJK menuju ambang kebangkrutan karena di sini ada 102 pinjol OJK yang memang dari nasabahnya itu nunggak sampai 5 triliun. Yuk kita simak berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas pinjol OJK ini di tahun 2023 itu menuju ambang kebangkrutan. Mudah-mudahan terjadi supaya kita ini tidak terjerat di aplikasi pinjaman online. Karena di sini sudah banyak sekali nasabah yang gagal bayar, bahkan tembus sampai 5 triliun di per September 2022. Apa sih keuntungannya untuk kita nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan apa juga kerugiannya untuk kita, teman-teman? Jadi kita simak saja langsung beritanya, teman-teman. Sebelum itu terima kasih banyak yang selalu mensupport channel ini, yang selalu mendukung channel ini. Tanpa support kalian channel ini tidak akan berkembang, karena di sini juga saya ingin mengingatkan kembali, saya ingin sekali menjalankan program yang saya impikan, yaitu melunasi hutang piutang pinjaman online para nasabah-nasabah yang tentunya ingin melunasi hutangnya, yang gagal bayar, yang terjerat di aplikasi pinjaman online. Jadi saya butuh bantuan kalian, dukungan kalian untuk mensupport channel ini supaya channel ini bisa berkembang nanti ke depannya dan kita bisa membantu nasabah-nasabah yang memang gagal bayar, ingin melunasi hutang-hutangnya dari penghasilan channel ini, teman-teman. Jadi yang belum support channel ini silahkan bantu dengan klik tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya, share jika kalian berasa channel ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi itu saja support dari kalian untuk channel ini, tidak perlu bantuan dana dan lain sebagainya. Cukup support channel ini supaya bisa berkembang, nanti ke depannya penghasilan channel ini bisa kita salurkan untuk rekan-rekan kita ke nasabah-nasabah yang terjerat aplikasi pinjaman online. Oke, kita lanjut langsung membahas topik dari video ini. Nah, di sini ada 102 pinjaman online yang terdaftar di OJK tapi sudah menuju ambang kebangkrutan. Kenapa? Karena di sini berita yang memang sedang hangat-hangatnya di 5 hari ke belakang ya, itu nasabah yang nunggak di aplikasi pinjaman online per September 2022 itu mencapai 5 triliun. Nah, kita lihat beritanya seperti ini. Ini memang ada keuntungan untuk kita, ada juga kerugian untuk kita. Keuntungannya apa? Jika pinjol bangkrut ya, kita juga memang tidak akan terjerat lagi di aplikasi pinjaman online, karena banyak juga nasabah yang ingin pinjol ini bangkrut. Jadi kita bisa tenang, tidak ada aplikasi pinjaman online, tidak ada debt collector yang menagih hutang dengan brutal. Jadi tidak ada nasabah-nasabah yang terjerat pinjaman online sampai depresi, sampai stres dan lain sebagainya jika pinjaman online memang bangkrut. Tapi kerugiannya juga mungkin kita tidak bisa meminjam uang dengan secara mudah, karena aplikasi pinjol ini memang sangat simpel sekali untuk melakukan pinjaman. Kita bisa melakukan pencairan uang dengan mudah dan simpel, hanya menggunakan KTP tanpa jaminan. Itu sih sedikit kerugiannya, teman-teman. Tapi kita lihat berita langsung menuju ambang kebangkrutan pinjol, menuju kredit macet pinjol OJK yang mencapai 5 triliun. Yuk kita simak videonya. Nah, ini beritanya, teman-teman. Utang macet di pinjol tembus 5 triliun per September 2022. Nah, jadi ini termasuk utang perusahaan juga, utang perorangan juga. Di sini kalian bisa lihat pinjaman online macet perusahaan fintech alias pinjol mencapai dari 5,9 triliun ya per September 2022 berdasarkan statistik fintech yang dilansir otorisasi jasa keuangan ya. Jadi yang tidak lancar atau menunggak 30 sampai 90 hari itu mencapai 3,6 triliun ya, sedangkan pinjaman macet di atas 90 hari ini sebesar 1,49 triliun. Jadi pinjaman tidak lancar juga berasal dari 1,92 juta rekening perorangan. Jadi penerima pinjol dan 233 badan usaha. Jadi banyakan yang memang macet di aplikasi pinjol ini memang perorangan, teman-teman ya, bukan perusahaan, yaitu usianya ini memang mencapai 19 sampai 34. Mungkin di antara mereka memang sengaja melakukan gagal bayar atau juga memang terjerat aplikasi pinjaman online yang tidak disengaja, karena di sini usianya ini memang mencapai usia muda ya, 19 sampai 34 tahun. Jadi memang banyak sekali nasabah yang sengaja juga melakukan gagal bayar, ataupun memang ada juga sebagian yang tidak
mampu melakukan pembayaran teman-teman ya. Nah seperti itu beritanya teman-teman ya. Nah itulah teman-teman berita yang sedang memang hangat-hangatnya dari pinjaman online. Mudah-mudahan memang untuk kita ini ada nilai positifnya ke depannya. Walaupun memang pinjol ini bangkrut misalkan, apa sih keuntungannya untuk kita? Untuk kita keuntungannya memang kita tidak akan lagi memikirkan yang namanya pinjaman online, tidak akan lagi yang namanya nasabah-nasabah tidak ada yang terjerat pinjaman online. Jadi kita bisa tenang, tidak memikirkan yang namanya hutang pihutang teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan terjadi. Jadi kita semua tidak akan merasa stres lagi, tidak akan merasa tertekan oleh penagihan-penagihan debt collector dari aplikasi pinjaman online teman-teman. Oke, itu sih beritanya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak yang selalu mensupport channel ini, yang sudah menonton video ini sampai habis. Tanpa support kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang ya. Oke, mungkin sampai ini saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.